Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Taurus untuk tertanggal 15 hingga 30 Juni 2022. Akan ada 2 kali penarikan kartu tarot, di mana yang pertama untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Taurus bersama dengan pasangan sahnya. Dan pembacaan kartu tarot kedua untuk melihat apa dan bagaimana energi dalam hubungan Taurus bersama dengan selingkuhannya, atau ini adalah orang ketiga ya. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, izinkan Mari di sini kembali mengingatkan bahwa ini adalah general reading energi kolektif, sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan energi vice versa, pembacaan terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini ya. Oke, baik, mari awali dengan melihat bagaimana energi dalam hubungan Taurus bersama dengan pasangan sah, atau ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Taurus ya. Oke, baik, energi dalam hubungan mereka adalah percaya di situ, kemudian di situ ada pilihan, percaya terhadap pilihan gitu. Ingin mempercayai pilihan gitu barangkali ya. Tunggu dulu, mari tarik energi berikutnya. Ayo kita bicara, atau yang terpenting sekarang adalah yuk kita ayo kita bicara kiss usai. Oke, baik. Kemudian ada di sini energi dari menyerah. Ini energi Taurusnya. Ada trauma di sini. Dan ada di sini energi kita. Jadi kalau Mari katakan jangan-jangan memang hubungan Taurus dengan pasangan sahnya ini itu sudah banyak diwarnai, setidaknya dari cara Taurus melihat dan menyaksikan hubungan ya. Jangan-jangan itu sudah terlalu banyak aktivitas saling menyakiti di sini. Ya, ada trauma, menyerah, dan kita di situ. Jadi ini sudah bercerita tentang aku saja gitu ya Taurusnya ya. Udah mulai nggak mikirin tentang bagaimana dia bersama dengan pasangan sahnya ini. Gitu ya. Percaya dan pilihan, telah mengambil sebuah keputusan kalau Mari lihat di sini. Dan bahkan energi dari pasangan sah Taurus ini saja pun udah berkata tentang usai gitu ya. Namun kalau Mari tangkap kok kayaknya ini ngomongnya aja usai, atau perasaan dari pasangan sahnya Taurus ini saja usai gitu ya, bilangin bahwa ini nggak bisa lagi diselamatkan hubungannya gitu. Ini kalau Mari lihat karena menyaksikan pasangan di sini. Karena masih ada kok di situ kata kiss. Kiss ini kan artinya kepingin ada interaksi yang lebih dekat, yang lebih intim di situ. Itu ya, kiss itu ya, ciuman di situ. Melihat energi dari Taurusnya kalau Mari tangkap di sini. Mungkin Taurusnya mulai ingin membuat jarak ya. Jangan-jangan belakangan ini barangkali berantemnya enggak, tetapi di situ lebih banyak diam-diamannya, interaksi dengan baik itu tidak terjadi kalau Mari lihat gitu ya. Oke, kita tarik dulu kartu tarotnya di sini untuk melengkapi. Oh, gitu. Iya. Iya. Oke. Wah, ini kartu tarotnya apa? Terbolak-balik atau memang kayak gimana ya? Soalnya Mari tangkap kayak gini. Harusnya ini ke sini ya. Karena sesuai dengan judul ya, energi pembacaan cinta segitiga Taurus.
Tetapi dengan posisi yang seperti ini, ya, di sini kelihatan jangan-jangan pasangan sahnya Taurus ini juga berselingkuh dengan orang lain gitu ya. Dia ini pun tidak setia. Nah gitu. Tapi ini dalam kehidupan nyata bisa bolak-balik ya. Yang mari baca di sini ternyata energi pasangan sahnya Taurus ini bisa dalam kehidupan nyata adalah energi dari Taurusnya sendiri. Oke? Nah, mari bacakan sesuai dengan apa yang ada di meja tarot ini aja. Jadi di sini nggak ada lagi kelihatan cinta di sini, nggak ada lagi kelihatan di sini rasa sayang, gitu ya. Bahagia ada, bahagia bersama itu ada, tapi bahagia di luar pun itu ada, gitu ya. Jadi kebahagiaan dari pasangan sahnya Taurus ini bukan hanya dari kondisi hubungan dia bersama dengan Taurus, tetapi saya rasa dia ini cukup aktif orangnya. Dia ini cukup menarik juga kalau mari lihat, gitu ya. Jadi dia membuka dirinya terhadap kehidupan ini, dan dia bisa membuka dirinya kepada satu orang spesial, satu orang yang spesial juga. Ini tidak berbicara tentang Taurus, tetapi ada seseorang di luar sana, gitu ya. Dan itu mungkin yang bikin Taurus ini kayak ngerasa trauma, gitu loh. Jadi boleh di sini dikata bahwa ternyata Taurus kemudian memiliki perasaan kepada pihak ketiganya dia nanti yang akan kita tarik energinya. Jangan-jangan memang karena sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya juga, atau dalam hubungannya bersama dengan pasangan sahnya ini, gitulah ya. Kayak kelihatan bahwa boleh jadi ini pasangan sahnya Taurus ini belum tentu dia itu kasar, nggak baik gitu ya secara tingkah laku ya. Namun kayak yang nyakitin secara emosional. Nah itu. Dia ini kalau secara fisik barangkali secara misalnya gini ya, tanggung jawab sebagai suami, sebagai istri enggak full, tetapi di situ ada. Hanya saja lebih condong kepinginnya ini pasangan sahnya Taurus ini kepingin tuh kalaupun bahagia, iya mau berbagi bahagia dengan Taurus, tapi sedikit gitu. Soalnya dia tuh akan membagi energinya dia di tempat yang lain. Entah ini di kalangan sosialitanya dia gitu ya. Menghabiskan energi waktu ya. Bersosialisasi dengan teman-teman arisan lah gitu. Atau dengan rekan-rekan sejawatnya jika dia seorang karyawan gitu ya. Atau bahkan dia pun membagi energinya dia kepada seorang pria atau seorang wanita lain di luar sana gitu. Karena kalau ditanya di sini, adakah masih cinta di sini? Kenapa mari tangkap di sini nggak ada ya? Nggak ada dari energi sahnya Taurus ini. Kalaupun di situ ada cinta, cuman ini tidak dibiarkan dia selalu mekar gitu loh. Tidak dibiarkan dia itu terasa oleh Taurus. Jadi ini walaupun ada cinta, mandek, energi cinta itu mandek, hanya sampai dia saja yang paham, dia saja yang tahu bahwa dia memiliki perasaan cinta kepada Taurus tanpa dia tunjukkan gitu ya. Tanpa dia perlihatkan kepada Taurus. Nah, tetapi kalau di sini mari katakan ini bukan cinta ya. Rasa-rasa ada gitu. Karena kalau cinta itu kita tuh nggak bakal tahan kalau kita itu tidak menunjukkan kepada pasangan. Soalnya kan cinta dan kasih itu jalannya berbarengan ya. Cinta dan kasih jalan berbarengan. Kecuali keadaan dan kondisi
yang ada memang hal peristiwa-peristiwa atau kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa kita tunjukkan. Tapi ini kan ceritanya dengan pasangan sah gitu ya. Berarti tidak ada di sini berkata adanya halangan dan rintangan untuk menunjukkan, kecuali kalau kita cinta terhadap seseorang yang bukan pasangannya kita gitu ya. Nah, itu wajar kalau kita sembunyiin gitu. Tetapi dalam kasus ini, adapun rasa cinta dan sayang, tapi tidak dia diwujudkan dalam bentuk sebuah persembahan pemberian. Ini pemberian bukan mesti ada ngasih, bukan berbicara tentang duniawi ya, uang lah apalah. Iya, memang itu akan mengikuti, tapi yang jelasnya menjaga perasaan gitu ya, menjaga perasaan orang pasangan gitu ya, pasangannya kita itu minimal ya. Kalau kita tuh punya cinta, nggak akan sanggup kita tuh nyakitin seseorang yang kita cintai gitu. Kalaupun kita nyakitin, kita bakalan kayak tahu gitu, kemudian di situ akan berusaha untuk merubah diri, karena yang berharga itu nggak akan dicampak-campak dengan sebegitu mudahnya gitu kan, dibuang-buang atau tidak dianggap itu berarti dengan sebegitu mudahnya kita. Nah, namun di sini energi dari sahnya Taurus ini, iya, hadirnya Taurus itu cukup menggembirakan, cukup membawa dampak kepada kehidupan pribadinya gitu. Tetapi kemudian apakah cinta ini tumbuh subur jikapun dia memiliki? Saya rasa di situ tidak. Jadi ini di sini sedang bergerak atas kesenanganku saja. Nah gitu ya, atas kesenanganku saja. Jadi berbicara tentang aku. Ini sahnya Taurus ya. Sementara kalau dilihat di sini energi dari Taurusnya sendiri, saya lihat memang ini kalau untuk main perasaan sebuah hal yang bikin stres pastian. Kalau dia melihat-lihat, menilai-nilai bagaimana pasangannya ini, itu pasti bikin dia tuh degup jantung kencang gitu ya, ngerasa terluka, ngerasa stres dan segala macam di situ. Nah, jadinya Taurus di sini kalau mari lihat akhirnya tuh kayak yang serba salah gitu ya. Dia akhirnya jadi kayak serba salah di sini, dan ini lelah. Kalau mari katakan energi yang seperti ini sedang dalam keadaan kondisi yang lelah banget untuk menghadapi keadaannya dia bersama dengan sahnya ini gitu ya. Ada kata menyerah, tapi menyerah di sini belum tentu ceritanya akan berpisah. Hanya menyerah mungkin dalam upaya memperbaiki gitu ya. Memilih tetap bertahan kalau mari nampak di sini. Memilih untuk tetap bertahan, tidak ada di sini berbicara tentang perceraian, perpisahan. Nah gitu. Tetapi memperbaiki, membenahi, menata pun di sini tidak ada. Paling-paling gaya-gayanya Taurus itu survive gitu ya. Berjuang bertahan saja, bukan berjuang untuk perputaran energi ke depan, tapi kayak gimana biar tidak tersingkir gitu aja nih kalau sekarang gayanya. Bagaimana biar nggak tersingkir, bagaimana biar tidak dieliminasi oleh pasangan sahnya sendiri gitu. Jadi ini lebih banyak mulai cuek, belajar untuk cuek. Dia tahu ada yang salah, ada yang keliru dalam hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya ini. Tapi dia pilih untuk tidak mau tahu. Kamu mau bagaimana di luar sana, monggo silahkan gitu ya. Aku tuh nggak mau mikir lagi tentang hubungan kita, karena ini bakalan bikin tekanan untuk diri gitu ya. Jadi Taurus ini akan coba untuk pakai pikiran saja, nggak pakai perasaan-perasaan apapun di sini ya. Pasti datang cemburu, marah dan segala macam kepada pasangan. Namun saya lihat tidak mau, Taurusnya akan memilih untuk tidak mau berenang terlalu lama di dalam lautan perasaan dia sendiri terhadap hubungannya dia bersama dengan sahnya
gitu ya. Tidak akan mau, kalaupun di sini ada perbincangan seperti ada tulisan bicara di situ, saya rasa Taurus bersedia kok kalau mau pasangannya ini mau ngomong apa sama dia. Dia di sini bersedia, ayo kamu ngomong, ayo kita ngomong kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya orang ini mau buang unek-uneknya dia ke Taurus, saya rasa di situ Taurus akan ini aja ya, merespon untuk singkat-singkat aja, seperlunya aja. Nah, kayak gitu kalau mari tangkap. Jadi ini Taurus lebih memikirkan kayak gimana sih biar trauma ini tidak terlalu panjang, gitu ya. Gimana nih trauma ini tidak bertambah. Trauma itu luka, ya. Jadi bukan hanya pasangan, kalaupun di sini ada luka, ini kalau mari tangkap lebih kuat itu luka yang dirasa oleh Taurus daripada pasangannya ini. Jangan-jangan memang dia pun korban dalam hubungannya. Jangan-jangan seperti itu yang mari tangkap ya. Jangan-jangan. Dia korban dalam hubungannya bersama pasangan sah. Kemudian mungkin dramanya kayak gitu ya. Kemudian dia ketemu dengan selingkuhan di sana, untuk coba jadiin selingkuhan itu jadi mood buster barangkali seperti itu. Nah gitu. Daripada sinting, daripada gila ngadepin hubungan bersama dengan pasangan sah gitu kan. Nah di sana. Soalnya ini kelihatan bahwa pasangan sah itu mikirin tentang diri dia sendiri aja kalau mari tangkep ya. Mikirin tentang diri dia sendiri aja, dan Taurus di sini kelihatan tidak berdaya untuk menggiring pasangan sahnya ini berbicara tentang kita atau melakukan sebuah upaya-upaya yang di situ bercerita tentang dirinya dengan pasangannya ini, gitu. Kalaupun ini rumah tangganya sudah diam, gitu ya. Rumah tangganya sudah diam dalam artian di sini udah tidak berinteraksi dengan baik. Pasangannya mau ngapain di sana itu Taurusnya sendiri nggak kuasa untuk melarang lah, nggak kuasa untuk memberikan pandangan-pandangan, mungkin itu akan ditolak oleh pasangan sahnya gitu ya. Jadi akhirnya dia di sini memilih ya udah diam aja, pura-pura nggak tahu aja bagaimana pasangannya ini di luar sana gitu ya, bagaimana keadaan dan kondisi hubungan mereka yang butuh di situ sebenarnya untuk ditata. Ya, jadi ya pembiaran. Kalau mari katakan di sini pembiaran, bisa jadi pembiaran ini karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tahu ada masalah tapi nggak ngerti cara menuntaskannya itu seperti apa. Nah, ini ya, ini energi dari Taurusnya. Baik, dalam pembacaan bersama istri sah, hadir di sini energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, dan Cancer di sana. Baik, kita tinggalkan keadaan hubungan Taurus yang sedang tidak baik-baik saja di sana bersama pasangan sahnya, dan kemudian kita di sini masuk kepada pembacaan energi dalam hubungan Taurus bersama dengan selingkuhannya ya. Baik. Energi selingkuhan ya, bersama energi selingkuhan. Selfish di situ. Selfish usai apa tuh? Tunggu dulu ya. Kemudian sini player. Support. Kemudian di sini hadir. Baik, ini rahasia. Rahasia ingin bersama. Kemudian di situ ada nature ya. Baik. Jadi jangan-jangan memang Taurus juga kemudian berhubungan dengan seseorang yang juga sudah punya pasangan atau tidak punya niatan sesungguhnya ya. Sesungguhnya masih belum ada niatan untuk hubungan yang serius banget sama Taurus ini gitu. Ini hanya bagian dari permainan kehidupan saja,
Tapi permainan kehidupan ini kalau mari tangkap lumayan diseriusin. Maksudnya gini, belum mau punya hubungan yang serius, dalam artinya belum kepikiran lah akan menikah kayak gitu ya dengan Taurus, untuk mau menjadikan Taurus suami atau istri gitu. Nampaknya di sana belum. Bukan itu niatan dan tujuan, bukan nyari sosok seseorang yang mau menikahin dan atau ingin dinikahin. Itu ya pasangan dari selingkuhan Taurus ini. Iya, kita bersama gitu. Kita bersama, kita bagus-bagusin hubungan kita. Tetapi nampaknya bukan Taurus satu-satunya seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan kedekatan bersama dengan pasangan selingkuhannya ini ya. Mari tangkap, jangan-jangan dia ini sedang terhubung minimal dengan ada satu orang lagi gitu. Jadi ini kok Taurus ini dengan orang yang ini ya, yang tidak setia ya gitu kalau mari tangkap. Oke, baik. Sepertinya sedang tidak setia ya. Maksudnya dia dekat sama seseorang yang tidak setia. Walaupun tadi mari bisa saja salah dalam pembacaan Taurus bersama dengan pasangan sahnya itu, karena di situ tadi mari baca bahwa dia pun ada selingkuhannya gitu. Tapi yang jelasnya Taurus ini lebih senang mungkin ini terkoneksi dengan orang yang hanya butuh sebuah hubungan yang casual ya, hubungan yang santai gitu, hubungan yang terbuka di sana, hubungan yang tidak bercerita tentang mesti nikah lah, mesti inilah, mesti itulah, tapi hanya hadir sosok. Itu yang mari tangkap ya, kebutuhan dari Taurus ini mungkin hanya hadir sosok. Nah, sama juga dengan pasangan selingkuhannya ini. Kalau mari katakan ini jauh lebih dewasa hubungan mereka ya. Jauh lebih dewasa di sini interaksinya dalam hubungan mereka ini. Karena di sini pun ada nature kedewasaan. Jadi Taurusnya pun kalau dia mengerti bahwa ternyata selingkuhannya ini pun menyelingkuhi dia atau menjadikan dia selingkuhan, saya rasa di situ dia kayak yang oke, ndak ada masalah di situ, ndak ada masalah. Yang penting kita barengan. Yang penting aku bisa mengakses kamu, gitu. Yang penting aku masih bisa komunikasi kapanpun aku mau komunikasi sama kamu, bertemu kapanpun aku mau bertemu sama kamu. Saya rasa jadi lebih simpel ya. Hubungan ini akhirnya jadi lebih simpel kalau mari lihat. Jadi di sini kayaknya sama-sama tahu diri. Nah itu gayanya itu tahu diri. Jadi tahu diri, tahu cara memperlakukan orang lain, kan gitu ya. Kenal diri, kenal orang lain. Sedangkan ujar-ujarnya itu kenal diri, kenal Tuhan, gitu ya. Berarti kalau hanya sesama manusia ya kenal diri dengan gampang, tahu cara memperlakukan orang lain tuh dengan baik, dengan benar gitu. Nah, jadi tidak ada tuntutan-tuntutan ginilah gitu ya. Mesti apalah. Jadi satu sama lain itu kalau mari tangkap boleh-boleh mainnya itu fair. Gitu ya. Mainnya di sini fair, tidak ada, jangan-jangan memang tidak ada motif untuk mengambil kesempatan dan keuntungan. Ini boleh jadi ternyata awal-awalnya itu mungkin curhat-curhatan gitu ya. Saling membuka diri, aku tuh kayak gini, aku tuh kayak gitu. Lah dapat sambutan dengan baik. Oh coba kalau kamu tuh kayak gini. Nyambung dah. Jangan-jangan kayak gitu. Jangan-jangan kayak gitu awal mula dari hubungan ini dan sampai sekarang dengan semangat yang seperti itu. Dengan semangat yang aku hadir untuk bantu kamu. Nah di situ ya, aku hadir untuk bantu kamu. Walaupun aku ini posisinya hanya orang ketiga, atau aku ini juga menjadikan kamu hanya orang kesekian gitu ya. Tapi saya lihat ya baik ya, ada hubungan yang baik, ada hubungan yang cukup cukup membangun di sini. Setidaknya sampai di bulan Juni ini.
Jadi bukan yang hubungan acak adut berantakan karena ada motif-motif terselubung di dalamnya gitu ya. Mari rasa di situ tidak ada motif-motif terselubung, setidaknya untuk sampai akhir bulan Juni ini masih yang gaya-gaya di situ, gaya-gaya hubungan terbuka aja, ngobrol tuh asik, pertemuan itu ya boleh dikatakan lah hubungan ini lumayan sehat lah gitu ya, lumayan sehat lah, maksudnya nggak nambah-nambahin beban gitu loh, malah dengan hadirnya satu sama lain dalam kehidupan satu sama lain malah bikin satu suasana baru, satu semangat baru dalam diri gitu ya. Jadi ini mungkin memang dibutuhkan ini ya, kehadiran satu sama lain itu memang dibutuhkan oleh satu sama lain kalau mari tangkap gitu. Kalau enggak kan bisa jadi tuh ya stres berat lah gitu ya, nggak tahu curhatnya kemana, nggak tahu cara meluaskan beban pikiran itu kemana gitu mungkin. Apalagi tadi dilihat bahwa Taurus itu ada traumanya gitu ya, mungkin seseorang ini bisa memberikan nasihat kepada dia, memberikan pandangan-pandangan, wejangan gitu ya, who knows gitu, who knows. Jadi ini bukan hanya berbicara tentang keinginan untuk nafsu saja di situ, tapi lebih dalam kalau mari tangkap. Oke, baik. Kita tarik dulu energi kartu tarotnya. Oke. Layer support. Iya. Tapi di sini juga kalau mari tangkap ya tetap sangat berhati-hati. Tetap sangat berhati-hati di situ ya. Dan tadi seperti mari katakan, kalau niatan untuk serius-serius gitu, ini kelihatannya ndak ada. Ini sama-sama terhubung tapi juga tahu batasan-batasan. Sama-sama tahu-tahu ini batasan-batasan gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertukaran energi tentang material, saya rasa di sini kalaupun niatannya itu ada, saya rasa di sini belum akan terjadi gitu ya. Support secara finansial itu kayaknya ndak ada. Dan menurut dari pasangan selingkuhannya Taurus ini, ya tadi karena aku nggak punya niatan untuk sampai kepada pernikahan lah atau apa gitu ya. Jadi ya aku di sini sekedar aja lah, dalam memberi itu sekedar aja, kayak ndak ada tanggung jawab apapun di situ gitu. Demikian juga energi dari Taurus kepada pasangan selingkuhannya ini, dia bisa saja memberikan banyak kepada selingkuhannya, tapi di situ ya saya rasa dia nggak mau ya. Orang ini berharga bagi dia, tapi jika harus disuruh berkorban, korban uang lah, korban apalah, saya rasa di situ Taurus tidaklah sekonyol itu kepada pasangan sahnya, kepada pasangan selingkuhannya gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata Taurus itu punya motif tentang bantu aku dong soal finansial, saya rasa di situ nggak akan dibantu sama selingkuhannya ini, nggak ada, karena jelas-jelas di sini ya, nggak ada di situ. Mau ini dalam artian percakapan tentang pandangan-pandangan hidup itu aja nih kalau mari rasa ya, koneksi hubungannya. Tapi tadi apakah di sini ada semangat untuk bikin hubungan ini long term? Belum ada di sini, belum ada. Betul ya? Itu akan menjadi pekerjaan baru bagi
pasangan selingkuhan Taurus ini ya, dia anggap itu kalau dia mau untuk serius banget, wah mesti nunggu Taurus itu bercerai dulu lah atau apa gitu ya. Dan dia bilang enggak lah. Dan Taurus sendiri pun kalau dilihat di sini pakai perasaan enggak juga nih. Pakai ada cerita-cerita tentang cinta enggak juga. Kalaupun ada cinta-cintaan di sini, alah ini cinta-cinta senengnya ini. Ceritanya tuh bukan cinta, tapi hanya sekedar seneng-seneng aja. Suka ngelihat selingkuhannya ini gitu. Nggak pakai rasa. Kalau mari tangkap sini nggak pakai rasa. Gitu ya. Hanya ayo kita berinteraksi dengan baik. Hanya itu aja di sini. Selfish ada di situ. Selfish itu kayak mikirin diri masing-masing ya. Nah ada. Jadi nggak yang kayak, oh kamu, aku serahkan hatiku dengan kamu, aku gantungkan harapanku. Mari lihat, enggak begitu jenis hubungan perselingkuhan Taurus dengan seseorang ini. Gitu ya. Jadi ya, baik-baik saja hubungannya, bagus-bagus saja. Cuman ini ada gambaran untuk bermasa depan bersama, tidak ada sama sekali di sini, nggak ada. Taurus juga tahu bahwa dia main hati-hati juga di sini. Main hati-hati untuk tidak memberikan hati, gitu kan? Biar tidak terlalu masuk ego, kemelekatan di situ. Jadi sama-sama paham ini. Ada tetap batasannya. Ada tetap batasan yang mari lihat antara Taurus dengan selingkuhannya ini. Gitu. Tahunya ini kalau mari tangkap ya, mestinya sama-sama tahu bahwa ini hanya akan menjadi sebuah kisah saja. Hanya akan menjadi sebuah kisah yang pernah dilalui saja ini. Sama-sama mengerti harusnya. Gitu. Karena kalau chemistry sebagai laki-laki dan wanita iya ada di situ, tapi tarikan untuk jadi suami istri di sini belum bisa mari tangkap. Makanya mari kata, apalagi ini udah keluar judgment-nya. Judgment itu keputusan gitu. Keputusan, jadi ya kayaknya jelas-jelas ya keputusan untuk tidak bersama di masa depan. Jadi ini pasangan sahnya Taurus nggak usah takut, nggak usah cemas. Ini seseorang bukan ancaman, gitu ya. Dia tahu pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri, dan itu bukan memilih untuk menghabiskan kehidupan dengan Taurus, gitu ya. Oke, baik. Dalam pembacaan ini hadir energi dari Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer, sesama Taurus, Virgo, dan Capricorn di situ. Kemudian hadir energi dari Sagittarius. Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan untuk saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.